Warning, video ini kemungkinan mengandung unsur darah. Kamu menusuk foto-foto mereka berkali-kali sesuai besarnya dendam kamu terhadapnya. Langkah 1, kamu ingin berprofesi menjadi dukun, karena kamu punya dendam. Langkah 2, naik KRL buat pergi ke suatu gubuk terpencil di sebuah hutan buat bertemu dengan sepuh. Sesampainya di tempat, sepuh mengendalikan isi pikiranmu supaya dirimu bisa terkena doktrin dari sepuh untuk menjadi dukun. Langkah 3, kamu sudah berhasil menjadi dukun, dan sepuh memberikan kotak yang berisikan banyak pas foto wajah orang buat disantet massal. Sepuh mengajarimu bagaimana cara santet yang baik dan benar. Kamu lihat, sepuh biasanya menyantet orang dengan boneka sihir dan pas foto, lalu menusuknya dengan paku. Sepuh menjelaskan, bila kamu mempunyai dendam terhadap orang yang menyakitimu, maka kamu bisa menyantet dengan cara yang sudah sepuh ajarkan tadi. Kamu sangat senang sekali, kini kamu bisa santet siapapun yang kamu benci. Di kamar, kamu sedang menulis sesuatu pada lembar kertas. Ini adalah nama-nama orang yang akan kamu santet, dikarenakan masa-masa yang penuh memalukan, kebencian, bahkan gelap terhadap orang tersebut. Kamu akan memulai misi santet orang dengan metode santet yang telah diajarin oleh sepuh. Kamu sudah menyiapkan kamera untuk memotret korban dan sajam untuk siapapun yang melawan. Setelah itu keluar untuk memotret wajah korban. Sebelum kamu memotret wajah korban, kamu pergi ke toko foto untuk menyamar jadi fotografer berkedok dukun. Langkah 4, hampiri pemilik toko foto itu. Saat kamu meminta dia untuk memotonya di ruang potret, dia pun mau-mau saja, dan perjalanan menuju ruangan pemilik toko di depan dan kamu di belakang. Kamu dengan mudahnya menusuk pemilik toko dari belakang, lalu kamu mencuri pakaian yang ia pakai, dan kamu pun menyamar menjadi fotografer berkedok dukun. Itu mau aja, dasar pemilik toko. Kamu pun tiba di lapangan bola sebagai fotografer, dan kamu lihat ada teman-temanmu yang lagi main bola. Sebenarnya kamu udah punya dendam sama mereka memukulmu pakai bola karena menghina temanmu yang miskin, dan dilaporin karena nyuri bola dari toko bola. Langkah 5, panggil mereka. Ada yang mau difotoin gak nih? Mereka kedatangan fotografer, tapi mereka merasa asing dengan kedatangan fotografer itu. Kamu berusaha supaya mereka kesini dengan cara, siapapun yang mau difotoin sini, bakal dapat 5 juta. Wah, beneran bang, kata mereka, lalu mereka malah iya-iya saja, padahal mereka ditipu. SDM rendah emang rajanya gampang ditipu, katamu dalam hati. Akhirnya temanmu semua berbaris buat dipotret satu persatu demi mendapatkan 5 juta darimu. Salah satu dari mereka bertanya, "Bang, kapan uang 5 jutanya? Gak usah nanya kapan, tanggal 30 juga udah gue kasih kok." Karena hari ini tanggal 28, mereka pun menjadi riang gembira, kalau sebentar lagi pasti bakal dapat 5 juta, padahal mereka aslinya ditipu sama kamu. Korban kedua, kamu akan pergi ke kafe untuk menjumpai kasir kafe, karena kamu pernah kena mental sama kasir kafe yang suka bercanda kalau mau beli kopi hangat biasa harus bayar 20 juta, aslinya goceng. Langkah 6, kamu tiba di dalam kafe. Seperti biasa, kamu pun tiba di dalam kafe sebagai fotografer dan disapa kasir kafe dengan ramah. "Mau motret bang? Potretin aja nih isi kafe semuanya," kata kasir kafe. Karena si kasir membolehkannya, maka kamu pura-pura motret vas bunga yang di meja ini. Namun saat motret, kasir kedatangan pelanggan dan dia mesan kopi hangat biasa. Kasir pun dengan cepat memberikannya kopi, namun bercanda dia dimulai dengan berkata, "Kopi hangat harganya 20 juta ya mas goceng mas." Pelanggan sempat panik harus bayar 20 juta. Kamu sempat mendengar lagi momen serupa detik ini, maka setelah pelanggan pergi, kamu pun beraksi. Langkah 7, bujuk kasir kafe buat difotoin mukanya. Kasir kafe pun senang jika kamu berkata seperti itu, karena dia mengakui seumur hidupnya gak pernah difotoin. Dia pun malah bercanda lagi. Antara emosi dan senang karena dia bercanda, kamu pun langsung memfotonya dan segera dijadikan pas foto buat santet dia.
Korban ketiga, kamu sedang mencari pembersih taman, tapi kali ini kamu tidak dendam padanya, malahan kamu adalah pelaku bully terhadapnya. Dan kali ini, kamu akan melakukan bullying yang lebih parah lagi. Sebelumnya kamu bully dia pakai fisik dan kekerasan, tapi sekarang kamu akan bully dia pakai santet. Nah itu dia si anak anjing. Kamu melihat pembersih taman dari kejauhan. Tapi sebelum itu, kamu lihat dia menyapu taman bersama ayahnya. Kalau kamu lakukan sekarang nanti kamu dimarahi oleh ayahnya. Namun saat dia menyapu bersama ayahnya, dia kebelet kencing lalu dia memutuskan untuk pergi ke toilet umum dekat taman. Sementara itu tinggal ayahnya yang menyapu. Langkah 8. Ikuti jejak toilet dia, supaya berhasil menyatetnya. Dia selesai kencing, dan kamu pun langsung nyamperin dia buat minta foto. Mengingat bully yang kamu lakukan padanya, dia jadi takut dan pengen kabur buat laporin kamu ke ayahnya. Jangan kabur dulu, gua cuma minta foto doang, gak bully-bully ini kok, katamu. Kamu tertawa jahat, akhirnya foto-foto para gokers yang udah gue dapat ini, bakal gue santet hari ini. Dan mereka pun pada mampus biar hidup gue tenang karena gak ada mereka lagi. Tanpa berlama-lama, kamu pun menyiapkan puluhan paku, lalu menyantet mereka semua menggunakan paku. Kamu menusuk foto-foto mereka berkali-kali sesuai besarnya dendam kamu terhadapnya. Mati kalian semua mati, teriakanmu saat menusuk foto mereka. Tuh tanggal 30 lama banget sih, gue udah gak sabar nih. Sabarlah mon. Hidup ini kita harus bersabar, karena sabar berperan penting dalam hidup kita. Tiba-tiba mereka terkena santet massal saat beristirahat di bawah halte bus. Mengingat kalau kamu sedang menusuk foto mereka menggunakan paku. Dengan teriakan, ada polisi lalu lintas yang mendengar lalu dia menghampiri halte bus ini. Dan polisi menemukan banyak anak tewas muntah paku. Jadi polisi pun menghubungi pihak rumah sakit dan bekerja sama. Pembersih taman dan ayahnya hendak pulang ke rumah, karena mereka sudah selesai membersihkan taman. Namun tiba-tiba si pembersih taman berteriak kesakitan, karena dalam perutnya ada yang menusuk. Dia memuntahkan banyak sekali paku sampai dia tak berhenti muntah darah. Ayahnya pun panik dan dipanggil petugas pembersih taman yang lain untuk penanganan anaknya. Pihak kepolisian mendapatkan banyak sekali keluhan warga soal santet, dan santet. Hal ini membuat para polisi pusing dan sakit kepala atas menerima lebih dari 100 keluhan. Melihat banyak polisi yang sakit kepala, Kapolri pun menyuruh siapa yang sakit kepala buat istirahat dulu, dan polisi yang masih sehat disegerakan untuk menangkap pelaku santet. Langkah 9, pihak kepolisian pun mulai mengirim banyak polisi buat menangkapmu secepatnya. Baru saja kamu hendak menaiki KRL buat pergi ke rumah sepuh, kamu ketahuan polisi, karena belangkon yang kamu pakai. Oh ya, gue lupa taruh belangkon di rumah biar gue gak dianggap dukun sama orang-orang, lalu kamu pun lari biar cepat masuk ke dalam KRL. Namun polisi juga punya kesempatan buat masuk ke dalam dan kemungkinan kamu harus lari ke gerbong yang lain. Semua penumpang bingung kenapa ada polisi dalam KRL ini. Kamu yang sedang bersembunyi di pojok kursi berharap tidak akan ketahuan polisi. Tapi, kamu berharap masih bisa santet polisi, karena kamu membawa kendi dari rumah dan bunga kembang 7 rupa. Kamu buru-buru menjadi orang pertama yang keluar dari KRL supaya bisa cepat datang ke rumah sepuh tanpa ketahuan polisi. Tapi nyatanya, kamu malah kepergok polisi yang keluar dari pintu gerbong sebelah sambil bawa pistol. Itu dia dukunnya. Langkah 10, tetap lari dan jangan sampai terpleset. Mereka yakin, kamu pasti bersembunyi di pohon-pohon sana. Namun di balik pepohonan yang polisi tunjuk, kamu punya kesempatan buat nyatet polisi yang akan datang ke tempat ini. Tiba-tiba, salah satu dari mereka ada yang teriak histeris lalu dia muntah jarum saat memasuki arena pepohonan ini, dan mereka pun jadi heboh. Dia pun dinyatakan tewas kesantet,
dan 2 polisi mencoba untuk lebih serius dalam misi penangkapan pelaku. 2 polisi itu memberanikan diri buat mendekati pelaku. Sebelum mereka mendekatinya, mereka berdoa supaya mereka kebal santet. Hati-hati, kita harus tangkap dukun itu biar kita gak nerima banyak keluhan lagi. Ketika mereka mendekati dukun yang sedang melakukan santet, polisi ini dirasakan ada yang panas dalam tubuhnya. Tapi polisi kedua menyuruh untuk tetap tahan sampai kamu berhasil ditangkap. Tapi nanas, dia gak bisa nahan. Akhirnya kamu mendengar suara jeritan polisi yang terkena santet. Polisi pun menodong pistol ke arahmu dan suruh kamu angkat tangan. Tapi kamu tidak mau, kemampuan santet dalam dirimu sudah sangat kuat, maka polisi yang menodong pistol akan menjadi korban selanjutnya. Terlambat, polisi sudah menembak bagian kepalamu sebelum kamu santet dia. Di sisi lain, rumah sepuh pun digerebek dan ditahan, tapi dia tidak bisa menyantet polisi itu, karena kekuatan santetnya telah berpindah pada kamu yang sudah tewas tertembak. Sepuh pun ditangkap dan diadili, sementara itu kamu diantar ke ruang mayat akibat perbuatan ilegal seperti menyantet. Mulai detik ini, polisi mulai menghimbau warga sekitar untuk selalu berwaspada bila ada yang minta potret wajah pribadi. Moral dalam insiden, bila ada orang yang kamu benci, lebih baik jangan membalasnya tapi mendoakannya. Percuma membalas, tapi kelakuan orang yang kamu benci tetap sama meski sudah dibalas.